Halo teman-teman, hari ini aku bakalan bahas soal-soal SKB CPNS Perawat Ahli Pertama berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Nanti aku akan memaparkan beberapa soal yang nanti ada pembahasannya untuk persiapan teman-teman melewati SKB CPNS tahun 2021. Selamat belajar. Langsung aja kita mulai dengan kisi-kisi berdasarkan Permenpan RB itu, yaitu tentang pengkajian keperawatan. Jadi teman-teman harus paham tentang soal-soal yang pengkajian keperawatan. Ini salah satu contohnya, yaitu seorang anak mengalami kekurangan cairan. Data apakah yang ditemukan perawat saat pengkajian dan memutuskan bahwa kondisi anak mengalami peningkatan serta kekurangan cairan teratasi? A. Anak tidak mengeluarkan air mata. B. Berat jenis urin 1030. C. Pengeluaran urin kurang dari 1 ml per kilogram per jam. D. Capillary refill time atau CRT kurang dari 2 detik. E. Anak lemah. Kita jawab sama-sama ya. Jawabannya adalah D. CRT kurang dari 2 detik. Nah, pembahasannya adalah teman-teman bisa lihat bahwa indikator kekurangan volume cairan itu teratasi adalah CRT kurang dari 2 detik. Berat jenis urin antara 1002 sampai dengan 1025. Pengeluaran urin sekurang-kurangnya 1 ml per kilogram per jam. Dan anak dapat mengeluarkan air mata. Di pilihan jawaban pertanyaan ini, A, B, C, dan E itu masih mengindikasikan kekurangan volume cairan, sedangkan jawaban yang tepat di sini adalah D, karena CRT kurang dari 2 detik. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2, masih dengan pengkajian keperawatan, yaitu perawat daycare sedang mengobservasi seorang anak berusia 2 tahun dan mencurigai adanya strabismus. Hasil observasi mana yang mengindikasikan kondisi tersebut? A. Anak mengalami gangguan pendengaran. B. Anak selalu memiringkan kepala untuk melihat. C. Anak tidak memberikan respon saat diajak berbicara. D. Anak selalu menggerakkan kepala untuk mendengar. E. Anak tidak dapat memfokuskan pandangan pada perawat. Kita jawab sama-sama. Jawabannya adalah B. Anak selalu memiringkan kepala untuk melihat. Pembahasannya adalah strabismus itu merupakan kondisi di mana mata tidak simetris karena kurangnya koordinasi dari otot ekstraokuler. Nah, perawat di sini bisa mencurigai adanya strabismus pada anak-anak ketika anak-anak itu mengeluh sakit kepala yang berulang, pergerakan mata asimetris atau tidak simetris, dan memiringkan kepala ketika melihat. Sedangkan di soal ini kita disuruh mengobservasi mana yang merupakan kondisi strabismus. Jadi jawaban A, C, D, dan E itu bukan merupakan suatu indikasi atau manifestasi dari strabismus. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang soal diagnosa keperawatan prioritas. Jadi teman-teman harus bisa memahami soal yang seperti ini. Ini nomor 3, ada soal seorang perempuan berusia 58 tahun dirawat di ruang internal mengeluh sesak nafas. Hasil pengkajian ditemukan batuk berlendir, ada bercak darah, nyeri dada, nafsu makan menurun, sesak dirasakan pada saat pasien berbaring, rongki kasar paru kiri, vesikuler menurun pada paru kiri, tekanan darah 110/80, kemudian frekuensi nadi 87 kali per menit, frekuensi napas 31 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Hasil radiologi efusi pleura dextra. Pertanyaannya adalah masalah keperawatan utama adalah A. Nyeri akut, B. Gangguan pola nafas, C. Resiko gangguan nutrisi, D. Gangguan pertukaran gas, E. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Kita jawab sama-sama ya.
Jawabannya itu adalah E, bersihan jalan nafas tidak efektif. Di soal ini, fokusnya itu diarahkan ke bersihan jalan nafas, karena di soal ini kita memiliki data, yaitu batuk berlendir, bercak darah, rongki, efusi pleura, dan saat berbaring lebih sesak. Hal ini karena terdapat cairan dalam paru-paru sehingga itu dapat menyumbat jalan nafas. Sehingga diagnosa yang paling tepat dari soal seperti ini adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Berbeda dengan nyeri akut. Kok nyeri akut itu di data harus ada, yang paling wajib itu adalah skala nyeri, kemudian pasien mengeluh nyeri. Kemudian yang opsi yang B, gangguan pola nafas, itu harus ada opsi yang memang mengatakan bahwa respirasi rate-nya itu di bawah atau di atas normal. Kemudian risiko gangguan nutrisi juga tidak ada data yang mendukung, cuman penurunan nafsu makan aja, tapi tidak mendukung ke IMT-nya berapa, berat badannya berapa. Kemudian gangguan pertukaran gas juga ini juga tidak ada datanya, jadi lebih masuk ke bersihan jalan nafas tidak efektif data-data di soal tersebut. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, seorang laki-laki berusia 46 tahun diantar keluarganya ke poliklinik dengan keluhan sesak nafas, hasil pengkajian nyeri dada kiri, batuk, kondisi nyeri lebih hebat saat berjalan, karakteristik nyeri yang hilang timbul, skala nyeri 7 dari 10, pasien mengeluh aktivitas terbatas, cepat merasakan capek. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 190/90, frekuensi nadi 112 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, frekuensi napas 40 kali per menit. Diagnosa keperawatan utama adalah A, defisit nutrisi, B, gangguan pola nafas, C, intoleransi aktivitas, D, nyeri akut, E, gangguan mobilitas fisik. Jawabannya adalah D, nyeri akut. Nah, salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk menjawab soal seperti ini adalah melihat data yang paling banyak muncul pada kasus di atas. Di sini kita lihat bahwa sesak nafas itu mungkin masuk ke gangguan pola nafas, tapi cuma satu datanya. Sedangkan ada hasil pengkajian nyeri dada kiri, batuk, kondisi nyeri lebih hebat saat berjalan, kemudian nyeri hilang timbul, ada skala nyerinya 7. Nah, jadi untuk diagnosa nyeri ini lebih tepat jawabannya karena ada data untuk diagnosa keperawatan nyeri akut itu lebih dari 3. Sedangkan untuk pilihan jawaban intoleransi aktivitas cepat merasa capek itu mungkin cuma satu datanya, jadi tidak bisa diambil untuk diagnosa keperawatan prioritas. Jadi jawabannya adalah nyeri akut. Nomor selanjutnya, seorang perawat sedang memberikan penjelasan kepada klien untuk persiapan pulang pada klien dengan kanker prostat setelah tindakan prostatektomi. Penjelasan yang diberikan agar klien tidak mengangkat barang dengan bobot lebih dari 10 kg selama minimal 6 minggu. Apakah diagnosa keperawatan yang relevan dengan rencana tersebut? A, risiko gangguan cairan, B, gangguan aktivitas dan istirahat, C, risiko komplikasi pendarahan, D, risiko gangguan mobilitas fisik, E, gangguan eliminasi urin. Kita jawab sama-sama. Nah, jadi jawabannya adalah C, risiko komplikasi pendarahan. Karena di sini didapatkan data yang relevan bahwa pasien baru selesai melakukan tindakan prostatektomi yang akhirnya perawat menjelaskan untuk tidak mengangkat beban lebih dari 10 kg selama 6 minggu. Karena dapat beresiko terjadinya komplikasi pendarahan. Sedangkan pilihan jawaban A, B, D, dan E tidak ada data yang relevan dengan pertanyaan di atas. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah C, resiko komplikasi pendarahan. Oke, sampai di sini aja video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena nanti aku bakalan ada video-video selanjutnya tentang bagaimana menentukan tindakan utama keperawatan, juga tentang bagaimana perencanaan keperawatan, dan juga soal-soal untuk SKB perawat ahli pertama dan juga
perawat